Terkadang kita itu lupa, di dunia yang serba viral ini, kebaikan seolah baru dianggap nyata kalau terekam kamera. Kalau nggak diupload, nggak dianggap peduli. Kalau nggak trending, seolah nggak penting. Padahal banyak di luar sana orang-orang baik yang nggak pernah muncul di layar kita, yang bantu secara diam-diam, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan. Assalamualaikum, selamat datang lagi di Suaraku Ceritaku, podcast sederhana, tempat di mana cerita dan rasa nggak perlu disembunyikan. Banyak sekali ibu-ibu yang tiap pagi masakin sarapan buat anak tetangganya yang yatim. Ada juga tukang parkir yang rela jagain motor di tengah hujan biar pemiliknya merasa aman. Ada guru di pelosok yang masih ngajar dengan papan tulis lusuh, tapi matanya tuh nyala kayak penuh harapan. Dan mereka gak pernah bilang, tolong rekamin ya, biar viral. Kebaikan mereka tuh gak punya caption, gak ada tagar, gak ada like, tapi meninggalkan jejak-jejak yang nempel di hati orang-orang yang mereka tolong. Kadang gue mikir, kita ini terlalu sibuk ngejar pengakuan, padahal kebaikan sejati gak butuh penonton, gak butuh yang ngeliatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan yang menarik, beliau gak cuman ngajarin kita untuk berbuat baik, tapi juga ngajarin cara menjaga hati saat berbuat baik. Karena dalam Islam, amal itu bukan cuman soal apa yang kita lakuin, tapi juga untuk siapa kita melakukan. Kadang kita bisa bantu orang dengan niat tulus di awal, tapi begitu ada pujian atau sorotan, mulai deh goyah tuh hati, mulai pengen diakui. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bilang bahwa amal yang paling tinggi nilainya justru yang dilakukan dalam diam, yang cuman Allah dan kita yang tahu. Kalau gua pikir-pikir, itu bukan cuman pelajaran buat muslim aja. Semua ajaran, semua nilai kemanusiaan juga ngangkat hal yang sama. Kebaikan sejati itu lahir dari ketulusan, bukan pencitraan. Bukan soal siapa yang lihat, tapi siapa yang terbantu. Sekarang kan zamannya semua pengen on cam, terekam. Bantu orang, rekam. Bagi makanan, rekam. Sedekah, rekam. Padahal nggak semua kebaikan itu harus tampil di layar. Ada kebaikan yang justru semakin berharga karena nggak terekam kamera. Lo tahu kan, kadang yang paling nyentuh itu justru bukan yang viral. Kayak ibu yang tiap pagi nyiapin bekal buat anaknya tanpa ngeluh. Satpam yang tetap senyum walau orang-orang lewat tanpa nyapa. Atau tukang parkir yang bantu orang nyebrang tanpa diminta. Hal-hal kecil itu dampaknya begitu besar. Tapi lucunya mereka gak butuh tepuk tangan, gak perlu validasi, gak nunggu like atau subscribe. Mereka cuman jalanin hidup dengan hati yang tulus. Dan itu yang bikin mereka besar, bukan di mata manusia, tapi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita lupa bro, kebaikan itu bukan buat ditonton, tapi buat dirasakan. Karena yang benar-benar bernilai bukan kebaikan yang terekam kamera, tapi kebaikan orang yang terekam di hati yang ditolong. Gini deh, coba bayangin kalau semua orang berlomba-lomba buat baik tanpa perlu dilihat. Dunia mungkin gak seramai sekarang, tapi bisa jadi lebih hangat, lebih hidup, lebih tulus. Di tengah budaya pamer sekarang ini, kebaikan kecil tanpa kamera itu kayak oase di padang yang sangat gersang. Tidak mencolok, tapi menyegarkan. Gak banyak bicara, tapi punya makna. Karena kalau dipikir-pikir ya, kebaikan itu sebenarnya dia cuma butuh hati yang mau bergerak aja. Kayak matahari, tiap hari ngasih cahaya tanpa nanya siapa yang berterima kasih. Atau kayak air, ngalir terus tanpa peduli siapa yang minum. Dan mungkin ya, dunia hari ini cuma butuh sedikit lebih banyak orang kayak gitu.
Orang yang gak sibuk mikirin nanti orang lihat aku gimana, tapi lebih mikir aku bisa bantu siapa hari ini. Soalnya pada akhirnya kebaikan yang diam-diam itu paling berisik di hati. Dia gak trending di dunia, tapi bisa bikin hidup seseorang berubah selamanya. Jadi kalau hari ini lo bantu orang tanpa ada yang tahu, mungkin dunia gak lihat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lihat. Dan itu lebih dari cukup. Karena kebaikan kecil yang lo tanam diam-diam bisa jadi doa besar buat hidup lo nanti. Gua Adam, sampai jumpa di episode berikutnya. Ini suaraku, ceritaku.